Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pandi TV bersama Coach Pandi. Di sini kita akan berbagi cerita tentang Kangen Water, yaitu sebuah mesin yang mempunyai kemampuan mengionisasi air minum kita agar supaya menjadi air alkali berhidrogen berantioksidan. Nah, hari ini saya ingin berbagi cerita tentang pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada kita para distributor mesin Kangen Water tentang berbagai macam hal. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama dari teman saya, Pak Pandi. Pertanyaan saya sepertinya berkaitan dengan sharing pengalaman penggunaan sama perawatannya saja. Oke, penggunaan dan perawatannya saja. Pada dasarnya kalau untuk sharing pengalaman, nah kalau pengalaman memang ini sesuatu hal yang menarik ya. Karena ketika kita ingin atau ketika kita memulai minum Kangen Water ini pada saat badan kita masih relatif sehat, alhamdulillahnya. Tentunya mungkin kita seolah-olah tidak merasakan apa sih manfaat tambahannya dari minum Kangen Water ini. Nah, tetapi di sini saya ingin menitik beratkan bahwa sebenarnya ya orang dewasa mungkin yang di sini dititik beratkan, yaitu orang dewasa sering lupa menjaga kebutuhan air putih hariannya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita kalau saya bandingkan ya di lapangan, eh, ketika kita menjaga anak kita, bayi kita ya, kita jaga minum susunya, kita jaga dengan pemberian ASI, itu bisa memenuhi kebutuhan harian antara 90 sampai 100% secara matematika dari kebutuhan badan anak-anak kita. Nah, ketika kita menginjak dewasa, terkadang lupa berapa sih sebenarnya yang harus dibutuhkan atau yang harus dikonsumsi agar supaya badan kita itu tetap sehat. Nah, selain kita memenuhi kebutuhan air minum, akan lebih baik lagi nih ceritanya kalau kita bisa memberikan badan kita sesuatu yang lebih, yaitu kita mencoba memaksimalkan diri, menjaga kesehatan kita dengan air minum alkali berhidrogen sebagaimana dicontohkan oleh air minum alami, sumberan alami yang mempunyai nilai kesehatan, yaitu salah satunya adalah air zam-zam. Air zam-zam tersendiri mempunyai sifat alkali berhidrogen berantioksidan apabila kita konsumsi dari sumberannya. Nah, di sini ada sebuah teknologi yang dihadirkan di sekitar kita, yaitu mesin Kangen Water, ditemukan oleh penemunya di Jepang, yaitu Mr. Oshiro bersama kawan-kawan, yang juga terinspirasi salah satunya dari air zam-zam. Nah, mesin ini untuk bisa menghadirkan sebuah air minum kesehatan yang berkiblat kepada air zam-zam. Salah satunya ya, lainnya seperti ada di Perancis ada air Lourdes, terus ada air Tlacote, ada air dari Nordenau ya. Silahkan dicari sumbernya, lokasinya di mana aja. Yang pasti ternyata mempunyai sifat yang mirip, yaitu air minum yang bersifat alkali, berhidrogen berantioksidan, dan mempunyai kadar yang terbaik apabila mengkonsumsi dari sumbernya, fresh from the source. Nah, makanya konsep yang diberikan dari mesin Kangen Water ini pun dengan menghadirkan teknologinya di sekitar kita, di rumah kita, kita bisa mengkonsumsi air minum kesehatan yang mirip seperti hal itu. Nah, memang beberapa testimoni yang alhamdulillah banyak terbantu ya. Tentunya di situ merupakan sebuah ikhtiar kesehatan yang kompleks, dari kita jaga minumnya yang baik, kesehatannya dari makanan yang baik ya, sayur, buah. Lalu tentunya mungkin kalau yang sudah ada pengalaman problem kesehatan, tentunya dijaga dengan obat-obatan sesuai instruksi dari pihak medis, itu tidak kita tinggalkan. Nah, banyak sekali yang kemajuannya menjadi lebih pesat bersama Kangen Water. Itu mungkin sekilas tentang pengalaman dari mengkonsumsi air Kangen Water. Penggunaan sama perawatannya ini memang pada dasarnya sangat ringkas ya. Penggunaannya cukup instan, ada aliran air sumber masuk ke mesin, kita tekan mesinnya dengan mode yang kita inginkan, dan lalu secara instan airnya akan langsung keluar tanpa menunggu.
ya. Jadi tidak harus menunggu lama 5 menit, 10 menit sehingga air diproses, tidak. Seolah-olah seperti dispenser ya, memang teknologinya alhamdulillahnya ditemukan seperti itu. Cukup instan. Lalu kemudian perawatannya. Nah, ibaratnya di sini kalau boleh saya sharing, sebuah mesin yang premium yang memberikan manfaat yang luar biasa, tentunya di sini juga harus kita jaga. Namanya barang elektronik, kita harus menjaga agar supaya kemampuannya tetap prima, optimal, maksimal, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang juga optimal dan maksimal. Nah, mesin ini membutuhkan perawatan untuk mengurangi plak dari garam kalsium yang terbentuk dari pemecahan air mineral menjadi air alkali dan asam. Nah, nanti mungkin saya jelaskan di beberapa saat lagi. Nah, di sini ada 6 pertanyaan yang mungkin sudah kita rangkum. Yang pertama, apakah air kangen ini hanya untuk kebutuhan minum saja? Sedangkan kalau dimasak atau dididihkan, zat-zat yang terkandung bagaimana gitu ya? Air kangen water ini pada dasarnya seperti visi misi yang kepingin kita siarkan, yaitu change your water, change your life. Rubah air minummu dalam keseharian, dapatkan manfaat tambahan yang luar biasa, perubahan hidup yang luar biasa, dan bahkan informasi menariknya, perubahan hidup dari kesehatannya menjadi bertambah baik, finansialnya menjadi bertambah baik, dan juga spiritualnya, karena air ini merupakan salah satu komoditi yang bisa kita sedekahkan. Nah, apalagi kita punya alatnya ini di rumah kita, sehingga kita bisa berbagi air minum kesehatan. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, selain kita mengganti air minum, manfaat air kangen water ini untuk kebutuhan minum sehari-hari, dan secara spesifik kalau kita perdalam lagi apakah hanya untuk air minum saja, saya sendiri di rumah pun juga menyiapkan air kangen water yang saya proses untuk masuk ke dalam galon dan saya masukkan ke dalam dispenser, agar supaya ketika saya suatu waktu kepingin minum yang air putih dengan suhu dingin, ataupun ingin merebus merebus air, ataupun membutuhkan air panas untuk diminum, untuk dikonsumsi dengan barang-barang bahan makanan yang lain ya, seperti itu, membuat teh, membuat kopi, dan lain sebagainya, membuat susu, itu saya tetap memasukkan air kangen water ke dalam dispenser dan sangat tidak masalah ya. Karena memang pada dasarnya sebuah air kalau kita panaskan itu sifatnya akan menjadi semakin alkali. Nanti silahkan dicoba. Nah, pada dasarnya kalau untuk masalah kandungannya yang bisa hilang apabila dipanaskan atau didinginkan, jawabannya begini. Pada dasarnya air kangen water ini kalau diminum fresh yang baru saja diproduksi dari mesin, itu mempunyai kadar manfaat tambahan yang tertinggi, kadar hidrogen yang tertinggi, kadar antioksidan yang tertinggi. Nah, ketika kita menyimpan, otomatis karena hidrogen itu bersifat gas, mudah menguap, otomatis kadarnya akan juga ikut berkurang dari waktu ke waktu. Jadi tidak hanya dengan pemanasan dan pendinginan, sebenarnya didiamkan di dalam galon saja, di dalam tempat air minum saja, kandungannya memang akan berkurang dari waktu ke waktu untuk masalah hidrogen dan antioksidannya. Tetapi untuk masalah kadar alkalinya tetap bertahan lebih lama, seperti itu. Jadi silahkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, memasak, minum air dingin, minum obat, ada caranya tersendiri. Silahkan dengan keseluruhannya dengan air kangen water, no problem, bisa. Lalu kalau untuk zat-zat yang terkandungnya, ya pada dasarnya minum, kalau ingin mendapatkan, kalau mungkin saya contohkan dalam ritme kehidupan saya sehari-hari yang saya lakukan, saya menyempatkan diri untuk meminum 1 sampai 1,5 liter yang fresh dari mesin. Sisanya saya membawa dengan tumbler ya, dengan tumbler untuk membawa air putih alkali ini ke tempat kerja gitu ya. Dan juga tentunya mengurangi pemakaian air minum botolan. Jadi kita bisa menggunakan tumbler Save Earth. Nah, kita
go green dengan meminum air putih dengan tumbler. Nah, kita bawa dari rumah seperti itu. Dan sisanya dalam keseharian, orang dewasa yang sehat yang tidak ada problem jantung dan ginjal, mungkin saya sedikit mengingatkan, kita bisa menghitung kebutuhan air minum kita adalah 40 sampai 50 cc dikalikan berat badan kita sehari-hari. Maaf. 40 sampai 50 cc dikalikan berat badan untuk memenuhi kebutuhan air minum cairan yang harus masuk ke badan kita dalam kesehariannya. Nah, 1 sampai 1,5 liter saya mengusahakan untuk mengkonsumsi yang fresh from the machine untuk mendapatkan kadar hidrogen dan antioksidan yang tertinggi agar supaya saya berikhtiar untuk terhindar dari segala macam penyakit dan juga infeksi, dan badan kita supaya tetap sehat dan awet muda. Terus proses agingnya kita harapkan berjalan lebih lambat dari sebelum mengkonsumsi air kangen water. Yang kedua, apakah yang menderita sakit dapat langsung meminum obat atau vitamin dengan menggunakan air kangen ini? Pertanyaan yang menarik. Kebetulan di dalam mesin kangen water ini tidak hanya memproduksi air alkali. Air alkalinya saja mempunyai 3 tingkatan, pH 8,5, pH 9, dan pH 9,5 untuk air minumnya. Di bawah itu ada pH netral yaitu pH 7 yang bisa juga dikonsumsi untuk air minum, dan saran dari peneliti dari PT Enagic untuk meminum obat, suplemen, membuat susu formula disarankan dengan yang pH 7. Lalu kemudian kalau saya menggabungkan dari penelitian umum, pada dasarnya mengkonsumsi obat dengan pH alkali no problem. Ada penelitian tersendiri tapi memang bukan penelitian dari peneliti PT Enagic tersendiri. Jadi penelitian yang lain yang membandingkan minum obat dengan menggunakan air minum biasa dengan air minum alkali itu mempunyai efek yang di penelitian tersebut lebih bagus yang air alkali. Nah, kalau pengalaman pribadi saya, memang ketika saya membutuhkan minum obat, saya tetap mengkonsumsi dengan air yang alkali, seperti yang saya rutin konsumsi. Untuk mungkin yang sedikit saya berikan pengalaman, untuk anak-anak bayi di bawah 6 bulan yang belum pernah mendapatkan MPASI, belum pernah makan bubur, dan kepingin kita bikinkan susu formula, itu saran saya pribadi gunakan pH 7. Nah, di atas usia 6 bulan sudah mulai mendapatkan bubur, apabila anak tersebut ritme kesehariannya mengkonsumsi susu formula, baru silahkan bisa dibikin dengan pH alkali untuk membuat susu formulanya. Lalu boleh juga ditambahkan air putih dengan pH alkali dalam kesehariannya ketika sudah mengkonsumsi MPASI apapun seperti itu. Lalu saya mendengar info, mungkin juga ini salah, bisa saja salah. Katanya jangan meminum bersama dengan obat-obat atau vitamin karena akan menetralkan kandungannya. Oke, kalau itu dari pengalaman pribadi saya, efek obat yang saya inginkan ketika saya mengkonsumsi obat tersebut dengan air alkali, seperti contohnya adalah obat flu, obat pilek. Ya, saya pribadi juga termasuk yang agak alergian gitu, dalam arti sensitif terhadap debu, mungkin sensitif dengan perubahan musim gitu. Saya sering mengkonsumsi obat-obat untuk meringankan gejala hidung buntu, mengandung pseudoephedrine, dan ketika saya mengkonsumsinya dengan air minum alkali, efek dari obat tersebut masih saya dapatkan sebagaimana saya menginginkan efeknya. Jadi saya rasa dari pengalaman pribadi saja memang ini tidak berefek, tidak menetralkan kandungannya, dan silahkan dikonsumsi apabila dibutuhkan. Ketiga, apakah aman bila dalam air kangen terdapat sesuatu yang berwarna putih seperti kapas dan kita tetap meminumnya saja? Pernah suatu kali saya membeli air kangen ini, namun ada senyawa putih-putih seperti kapas di dalamnya. Apakah ini aman-aman saja? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena memang terkadang tidak diceritakan di awal. Teknologi kangen water ini menggunakan sistem water ionizer. Dia mengionisasi air mineral
yang pH-nya netral tetapi mengandung mineral, ya namanya saja air mineral. Ketika air mineral tersebut dialiri oleh sebuah anode katode dengan aliran listrik, dia akan terpecah. Mineral-mineralnya nanti akan terpecah, lari ke kutub positif dan negatif, dan terbentuklah air alkali dan air asam. Nah, ketika air ini mulai terpecah melalui sebuah membran, efek secara fisikokimianya akan muncul garam kalsium. Nah, garam kalsium inilah yang juga harus kita bersihkan, maintenance, agar supaya hasil kualitas produksi dari air alkali dan asamnya tetap optimal dan terbaik. Nah, ketika kita mungkin terlambat membersihkan, terlambat memaintenance, ya, yang mungkin kita kenal sebagai cleaning, deep cleaning, express deep cleaning, ya, untuk bagi saudara-saudara yang sudah mempunyai mesin Kangen Water, jangan lupa melakukan cleaning tersebut untuk mengkikis senyawa kalsium putih ini, yang sebenarnya ketika kita belum melakukan cleaning dan ada butiran-butiran putih tersebut, tetap masih aman terminum, karena memang itu hanya senyawa pecahan dari air mineral tersebut yang selalu muncul pada dasarnya di dalam membrannya, tentunya ya, selalu muncul di situ, mulai mengerak, nempel di dalam membran yang ada di mesin Kangen Water. Tetapi kalau membrannya tersebut dia sudah jenuh, tentunya kerak tersebut akan ikut sebagian kecil keluar dan ikut di dalam hasil produksi air Kangen Water, dan pada dasarnya aman terminum. Tetapi itu bisa kita manfaatkan sebagai salah satu indikator, wah ini mesinnya berarti sudah waktunya untuk di cleaning. Mesin Kangen keempat, mesin Kangen ini apakah penggunaannya lebih aman dan terawat untuk menyaring dari air isi ulang saja atau bisa langsung dari air keran? Mengingat air di rumah saya sangat tidak layak untuk minum, sehingga selama ini saya selalu membeli air isi ulang untuk kebutuhan masak dan minum. Nah, ini salah satu alasan saya juga untuk beralih ke air Kangen. Wah, menarik sekali. Ya, jadi begini. Syarat air yang masuk ke mesin Kangen Water agar bisa diolah, dipecah menjadi air Kangen yang akhirnya bisa diminum adalah syaratnya adalah air yang siap minum. Jadi di dalam mesin Kangen Water ini bukan difungsikan sebagai water filter, tetapi hanya sebagai water ionizer. Lalu bagaimana dengan water filternya? Nah, water filternya ini juga tergantung mau menggunakan sistem filtrasi seperti apa. Artinya begini, ketika ada sebuah bahan baku itu kita olah dulu menjadi air minum. Setelah menjadi air minum, sambungkan ke mesin Kangen Water, lalu bisa kita produksi air Kangen Water untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, untuk di Indonesia, air yang bisa menjadi bahan baku adalah air gunung yang difiltrasi menjadi air minum. Lalu kemudian kalau misalnya kita tidak mau mempersiapkan sebuah sistem damiu, ya, depot air minum isi ulang yang besar, alternatifnya ada sebuah rangkaian depot mini yang cukup kecil, hanya sebesar tas punggung kurang lebih, itu untuk di dalam rumah. Nah, alternatifnya kita bisa kulakan air gunung, ditampung di bak penguin, ya, di bak penguin yang 3.000, 2.000, 5.000 seperti itu. Kulakan air gunung, kita bikin saluran, kita alirkan ke dalam filtrasi mesin filter tersebut, baik yang besar ataupun yang kecil, terserah panjenengan, terserah teman-teman semua. Kemudian terbentuklah air yang siap minum dari air gunung tersebut, lalu disalurkan ke mesin Kangen Water. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, kalau tidak ingin berinvestasi di mesin tambahan, tentunya itu mesin tambahan, memang tidak ingin berinvestasi di filtrasi tersebut, berarti kita bisa menggunakan kulakan air galon minum isi ulang. Lalu nanti kan itu berarti sudah siap minum secara peralatan dan secara standar dari para penjual galon air minum isi ulang.
Lalu setelah kita keluarkan galon, kita salurkan ke mesin kangen water dan terciptalah air kangen water. Lalu kemudian untuk perbandingan produksinya kurang lebih 2 galon bahan baku itu bisa menjadi 1 galon kangen water. Itu perbandingan produksinya, rata-rata seperti itu kurang lebih. Semakin banyak serinya semakin tinggi, perbandingannya akan semakin banyak. Jadi misalnya 3/4, 1/4 seperti itu. Lalu mungkin cerita yang menarik adalah di negara-negara maju seperti Jepang itu sendiri yang PDAM-nya sudah bisa diminum langsung. Jadi air keran rumah, air keran sekota itu memang PDAM-nya sudah mengalirkan air yang siap minum. Nah, di sini menariknya apabila mesin kangen water ini kita pasangkan di negara-negara maju, memang kita bisa langsung mencolokkan selang input dengan keran yang ada di rumah manapun sehingga air kangen water bisa langsung diproduksi tanpa tambahan filter. Semoga Indonesia bisa mencapai fase tersebut. Seperti itu. Jadi ada berbagai alternatif untuk mendatangkan bahan baku untuk supaya bisa masuk ke mesin kangen water dan kita konsumsi air kangen water di Indonesia. Untuk lebih detailnya nanti bisa Japri untuk konsultasi. Apakah air yang dihasilkan mesin kangen ini setara dengan minuman botolan yang dijual di luar seperti berbagai merek? Ya, mereknya tidak saya baca ya. Seperti berbagai merek yang sifatnya alkali. Baik, insya Allah kita mempunyai misi yang sama, menghadirkan air minum alkali berhidrogen antioksidan yang bercita-cita ingin menambah nilai manfaat dari sebuah air putih pelepas dahaga, tetapi juga mempunyai tambahan nilai kesehatan untuk menjaga kesehatan dan juga untuk membantu berbagai macam penyakit, membantu pemulihan orang yang sudah kebetulan dicoba sakit terlebih dahulu. Jadi memang misinya seperti itu. Kalau kita dari sudut pandang bisnis nih sebagai distributor kangen water, kita berbisnis dalam pengadaan alat untuk memproduksi dan skalanya rumahan untuk dikonsumsi orang serumah dan mungkin dibagi ke tetangga sebelah seperti itu, bukan untuk jualan air. Kalau untuk saudara-saudara kita yang menjadi distributor air minum, mereka berkonsentrasi pada produk airnya untuk diperdagangkan dengan semuanya bersatu di cita-cita yang sama, visi misi yang sama untuk menyehatkan dari sebuah air putih. Keenam, bagaimanakah perawatan mesin kangen ini sendiri dan dapat garansi berapa lama? Ya, mesin kangen water ini menitik beratkan pada distributor independen sehingga yang nantinya berperilaku sebagai konsultan untuk arahan bagaimana perawatan mesin, ya kita ini sebagai distributor independen. Untuk service centernya sementara ini di Indonesia ada 2 di Jakarta dan Surabaya. Semoga nanti bisa bertambah di lokasi-lokasi kota-kota lain, semoga. Lalu untuk garansi ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jangan khawatir, dan juga rata-rata mempunyai usia pemakaian 10 sampai 15 tahun ya. 10 sampai 15 tahun pemakaian, platnya sudah perlu diganti, nanti kita bisa ganti platnya untuk agar supaya mendapatkan manfaat air alkali berhidrogen berantioksidan yang tetap tinggi berkualitas. Nah, mungkin sebagai tambahan, mesin kangen water ini seperti tadi saya singgung, tidak hanya memproduksi air kangen water dengan pH alkali, tetapi bisa juga memproduksi dengan air dengan pH 7, air pH netral untuk membantu kita minum obat dan membuat susu formula. Beauty water untuk air kecantikan yang paling digemari oleh ibu-ibu dan anak-anak remaja. Ya, untuk menjaga kebersihan kulit dengan pH 6, menjaga acid mantle, lapisan kulit yang
lapisan asam pada kulit. Nah, ini dijaga oleh beauty water dengan pH 6. Lalu kita juga bisa memproduksi desinfektan dengan pH 2,5 yang kita sebut sebagai strong acid. Banyak sekali kegunaannya untuk mengurangi problem jerawat, sariawan, lalu gatal-gatal di kulit. Bisa sebagai tambahan ikhtiar untuk problem-problem tersebut. Lalu kita juga bisa mendapatkan manfaat dari strong kangen yang kita kenal dengan pH 11,5, yang sebuah air putih yang cukup unik, bisa mengikat lemak, minyak, sehingga bisa kita gunakan sebagai pembersih pestisida dari beras, pembersih pestisida dari sayur dan buah, dan berbagai macam kegunaan lainnya. Mungkin nanti kita bisa japri untuk mengetahui manfaatnya lebih detail, dan juga terbuka luas untuk teman-teman dan saudara-saudara yang ingin mendaftarkan sebagai distributor independen bersama PT Enagic. Nanti bisa dikonsultasikan bagaimana peluang ini bisa terbuka bagi siapapun. Demikian sharing kita kali ini bersama saya Coach Pandi. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jangan lupa bersama Enagic Kangen Water, change your water, change your life. Salam Enagic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.